petani-petani yang ada, baik itu di Jati Agung, Lampung Selatan, itu hari ini harus merubah pola pikirnya. Penyuluh, ada KIP, ya harapannya terfasilitasi mendapatkan pasar-pasar. Soalnya mungkin dengan kelompok tani itu harus punya badan hukum. Ya, untuk di KWT-nya juga ada usaha lain yang bisa meningkatkan motivasi ya bagi kelompok tani di wilayah di wilayah-wilayah. Pagi Sobat Tani, berjumpa lagi dengan kita BP Jati Agung. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dengan kami BPP Jati Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun. Ya pun. Pada hari ini saya PPL Evi Novianti, wilayah binaan Desa Karanganyar dan Rejo Mulyo. Saya didampingi dengan rekan saya yaitu Mas Dikri Aryansah, STP, PPL Desa Gedung Agung. Selamat pagi, Mas Dikri. Pagi, Sehat? Mbak Epi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas materi tentang KIP ya, Mas Dikri ya. KIP adalah suatu kelembagaan ekonomi petani, di mana kita tahu, Mas Dikri, di wilayah itu kan kelembagaan petani sudah terbentuk. Bagaimana untuk menuju KIP dan apa itu KIP nanti akan ya sedikit cerita lah ya Mas Dikri itu seperti apa. Monggo Mas Dikri, saya beri waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih Mbak Epi dan seluruh Sobat Tani. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama ingin berdiskusi ya Mbak Epi ya, terkait dengan apa itu KIP? Penumbuhan KIP. Nah, pertama yang ingin kami sampaikan ke seluruh Sobat Tani terkait dengan KIP. Pada dasarnya kita awali bahwa petani-petani yang ada, baik itu di Jati Agung, Lampung Selatan, itu hari ini harus merubah pola pikirnya. Yang awalnya pada saat ini lebih terkesan sebagai objek dari pembangunan, maka ke depan harus menjadi sebagai subjek pembangunan. Atau bahasa lainnya sering disebut sebagai pelaku utama pembangunan. Nah, untuk menuju ke sana, agak sulit kiranya kalau petani-petani kita itu tidak terlembaga. Terlebih, lembaganya tidak lembaga ekonomi. Sehingga pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya mengarahkan seluruh petani, kelompok tani, gapoktan, dan yang lainnya untuk membentuk KIP. Sehingga ke depan, petani-petani itu bukan hanya sebagai objek dari pembangunan, tapi dia menjadi pelaku utama pembangunan itu sendiri. Nah, salah satu prasyarat agar menjadi pelaku utama, jadi harus memiliki usaha. Nah, usaha yang terlembaga, itulah yang sering kita kenal dengan KIP. Oke. Jadi kalau kita bicara dengan kelembagaan petani, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, di dalamnya menyebutkan yang disebut dengan kelembagaan petani itu ada kelompok tani, yaitu yang sering disingkat dengan Poktan. Ada juga Gapoktan, gabungan kelompok tani, IP, 3K, dan seterusnya. Itu kelembagaan-kelembagaan petani menurut sebagai pelaku. Sedangkan kalau kita bicara dengan kelembagaan ekonomi petani, ya kelembagaan-kelembagaan yang ada tadi, ya baik itu kelompok tani atau gapoktan, dia melakukan upaya usaha tani dari hulu sampai ke hilir. Nah, maka nanti ditumbuh kembangkan dengan memiliki badan hukum. Jadi usaha-usaha yang ada di kelompok tani atau gapoktan dari hulu sampai hilir itulah yang disebut dengan KIP. Oke. Nah, ini kan kita kalau di wilayah binaan kita masing-masing kan sudah terbentuk ada kelompok tani, ya masih ada gapoktan. Nah, apa yang menjadi perbedaan nih antara kelompok tani, gapoktan dengan yang kita bicarakan hari ini dengan kelompok ekonomi petani? Bedanya apa itu? Jadi berangkat dengan pengantar tadi kita ya. Jadi pertama kelembagaan tani. Nah, kelembagaan tani itu ada Poktan, ada Gapoktan. Nah, yang paling kita sering kenalkan itu ya.
Nah, untuk menuju ke sana atau kalau bahasa trennya transformasi lah. Nah, Transformer. jadi Bahasa memindahkan gaul ya. bagaimana upaya-upaya yang hanya dalam pengelolaan biasa pada umumnya budidaya dan sebagainya, Bisa bagaimana melihat. ke depannya Ya. ada upaya menuju KEP dari lembaga-lembaga yang sudah ada tadi, membuat usaha-usaha dari hulu sampai hilir, maka muncullah KEP. Bahkan pemerintah sendiri sekarang sedang mencanangkan bukan hanya sampai KEP, tapi korporasi tani. Iya, koperasi. Korporasi, dia bukan nanti bisa koperasi dia lagi, tapi koperasi, gabungan. bisa PT. Jadi benar-benar pemerintah ini sedang mendorong petani melalui kelembagaannya bagaimana ke depan bisa memiliki lembaga usaha ekonominya yang kuat. Sehingga selama ini mereka menjadi objek pembangunan, ke depan menjadi pelaku utama yang sukses. Oke. Kemudian apa sih Mas Diki yang menjadi kriteria agar kelompok tani ini bisa terinspirasi untuk menjadi kelompok yang lebih maju lagi, yaitu kelompok ekonomi petani? Ya, KIP tadi ya. Kriterianya apa gitu. Jadi ya secara kelembagaan ya umum lah, kalau kita sering menyebut kriteria umumnya ya kelompok-kelompok tani atau gapok tani itu sudah mulai punya berorientasinya pasar, hasil. Jadi kalau selama ini dia hanya menanam, panen, produksi dan produksi, maka ke depan berpikir bagaimana hasil dari produksi ini disatukan dengan anggota-anggota lainnya, dijualnya market besar. Berbarengan. Jadi misalnya ketika lagi harga jatuh ya, kayak kemarin kan beberapa kali ketika sudah musim panen, baik itu jagung, padi dan sebagainya, ketika lagi musim panen ya hukum pasar berlaku. Hukum pasar ketika produksinya meningkat, ya harga akan turun. Nah, disinilah peran bagaimana ketika harga turun, kelembagaan-kelembagaan itu sudah berpikir ekonomi. Ya, salah satunya Pak, sudah kita simpan terlebih dahulu bersama-sama. Harga baru kita jual. Nah, tinggal bagaimana kita menyiasati ketika disimpan, biaya produksi berikutnya dari mana? Nah, inilah musyawarah nanti di KIP untuk pengembangan usahanya biar berjalan. Masalah kita bersama itu yang kedua, secara struktur organisasi kelembagaan sudah diperkuat. Jadi dari ketuanya, dan kalau kita lihat di kelembagaan yang ada di kelompok tani dan gapok tani, kita sebenarnya sudah ada struktur organisasi yang berkaitan dengan usaha, ya kan? Nah, disitulah bagaimana bisa dikembangkan. Setelah sudah dikembangkan, ya mulai dilakukan penguatan baik itu administrasinya, pembukuan dan sebagainya. Karena salah satu prasyarat ke depannya agar KIP itu bisa berjalan dengan baik, maka secara administrasi pun harus tertata dengan baik. Dan juga mulai membangun kemitraan bisnis. Jadi kalau selama ini dia hanya berjalan hanya rapat-rapat dengan anggota, dengan kelompok dengan gapok, kan bagaimana membangun jejaring ke depannya. Misalnya dia membangun jejaring dengan pabrik, sehingga dia bisa akses penjualannya tidak lagi melalui tengkulak, tapi dengan kelembagaan KIP-nya dia punya bargaining, dia punya posisi tawar. Nih saya punya produk sekian, berapa harganya? Nah, di situ ada komunikasi dengan para pengusaha-pengusaha. Jadi lembaga menjadi kuat. Atau mungkin dari hulunya, selama ini petani disibukkan di produksi. Dari sisi akses di budidaya pupuk dan sebagainya, kenapa tidak kelompok atau gapoktan KIP memiliki kios atas nama gapoktan atau kelompok itu sendiri? Sehingga dari hulu sampai ke hilir, mereka nggak jadi penonton lagi, tapi menjadi pelaku yang melakukan usaha itu. Sehingga selisih hasil dari usaha tersebut itulah bisa menambah pendapatan kelompok, organisasinya, atau bahkan nanti berdampak ke petani itu sendiri. Kayaknya seru ini Mas Diki. Iya. Nambah kesini, karena kalau kita bicara tentang KIP yang berkaitan dengan keuntungan, sebenarnya petani itu tertarik. Keuntungan itu memang untuk petani, tapi kita harus merangkul banyak pihak ya. Ya. Ini
peran kita nih Bu, sebagai penyuluh? Nah, PR dan peran kita ini ke depan peran nih. penyuluh ini sangat strategis dalam pendirian KIP ini. Kenapa? Karena kita lihat pemahaman, ya, kesadaran petani untuk masuk dalam kelompok ini menjadi PR bersama bagi kita. Terlebih ketika sudah masuk kelompok, dia akan membuat usaha bersama. Maka penguatan pemahaman ini merupakan salah satu tugas pertama dari penyuluh untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya kita berlembaga, berkelompok, berorganisasi, dan Ya, lebih berusaha kuat. secara bersama. Nah, kalau petani sudah menyadari pentingnya ini, nah, maka langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Di sana akan ada nantinya pelatihan-pelatihan usaha, ya kan? Terus menganalisa usaha dan sebagainya, sehingga nanti tumbuhlah KIP yang ada di tingkat kelompok atau di Gapoktan. Walaupun pemerintah mengharapkan alurnya itu dari petani yang tidak berkelompok dia masuk kelompok, ya kan? Kelompok tani, satu terregistrasi. Setelah terregistrasi, mereka bergabung di Gapoktan. Setelah di Gapoktan inilah mulai upaya bagaimana dari kebiasaan budidaya saja masuk ke wilayah usaha, yaitu KIP dan korporasi. Dan yang terpenting selain tugas memberikan pemahaman, ilmu dan sebagainya ke petani, maka penyuluh juga harus bisa memfasilitasi terhadap semua akses, baik itu akses teknologi, ya kan? Pemasaran hasil, MOU. Ada juga akses perbankan yang selama ini boleh jadi dalam proses budidaya ada kelompok, ada petani yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Di sanalah bagaimana penyuluh hadir bisa menghubungkan antara kelompok tani, petani itu ke pihak ketiga, yaitu perbankan. Sehingga permodalan pun ya mudah-mudahan akan sedikit terselesaikan. Begitupun dengan akses pasar. Yang mungkin petani akses pasarnya ya secara lingkupnya kecil. Tapi dengan adanya penyuluh, ada KIP, ya harapannya terfasilitasi mendapatkan pasar-pasar yang jauh lebih luas lagi. Sehingga ini menambah pendapatan yang ada di petani itu sendiri. Nah, ini kan kita sudah berbicara apa dan bagaimana ini. Nah, nanti kalaupun ada yang tertarik, langkah-langkah yang pertama yang mereka harus dipersiapkan itu apa ini, Mas Diki? Pertama, kalau kelompok tani dan Gapoktan sebenarnya mereka sudah teridentifikasi sebagai kelembagaan petani, ya kan? Sudah sebagai Poktan atau Gapoktan. Tapi identifikasi ini harus lebih kita lebih perjelas ya, lebarkan sayap untuk mengembangkan menjadi kelembagaan yang punya usaha ekonominya. Makanya mulai ada namanya pembukuannya, ya kan? Secara administrasinya pun harus mulai ditata lebih baik lagi. Nah, ketika sudah sudah baik dalam hal pengelolaan administrasi di kelembagaan di kelompok tani, baru prasyarat-prasyarat apa yang dibutuhkan agar menjadi KIP. Nah, maka salah satunya apa? Ya badan hukumnya sudah mulai dibuat dan kita cari tahu, kan? Seperti apa membuat badan hukumnya. Karena badan hukum dalam hal usaha ini ya setidaknya kalau kita tidak berbadan hukum koperasi, maka kita berbadan hukum PT. Nah, untuk usahanya kelembagaan kita. Nah, setelah data-data ini terkumpulkan, nah inilah kita akan berkoordinasi dengan BPP, terus dari dinas, agar secara kelembagaan administrasi di kabupaten, di provinsi, dan di pusat kita terdaftar sebagai KIP yang ingin maju bersama dengan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di petani, khususnya terkait dengan usaha-usaha yang ada di pertanian agar ke depan jauh lebih baik lagi. Oke, saya tertarik ini Mas Diki dengan kelompok tani itu harus punya badan hukum. Nah, itu bagaimana untuk kelompok tani itu mendapatkan badan hukum itu? Kita tahu kan sekarang dari pemerintah sendiri atau dari instansi sendiri tidak ada kesempatan atau menyediakan forum untuk kelompok tani itu membuat badan hukum kan. Itu seperti apa? Atau memang kelompok tani itu harus buat sendiri atau ada fasilitasi dari kita sebagai dinas gitu. Jadi ini salah satu tadi
Mbak Apa? Evi, apa peran dari penyuluh? Iya, Kita peran lagi di depan ya, ini ya, ya di harus depan ada memfasilitasi, pejuang anak ya di depan. memfasilitasi bagaimana kelembagaan-kelembagaan kita itu memiliki badan hukum. Nah, namanya usaha kan dia akan Harus banyak punya. berhubungan dengan pihak-pihak lain kan, sehingga secara kelembagaan dia harus terdaftar. Nah, tadi saya sebutkan kelembagaannya yang ada di kelompok tani atau gapoktan kita ketika dia mendirikan KIP atau korporasi, setidaknya dia akan masuk ke dalam kelembagaan koperasi atau perseroan terbatas Iya, atau kita PT. sering sebut PT. Nah, bentuk lembaga ekonomi petani dalam hal ini payung hukumnya ya dua ini, ke koperasi atau ke PT. Nah, ini mungkin nanti kita akan panjang lebar lagi ketika untuk Sepertinya kalau kita bahas ini koperasi, satu kan? hari ya Sobat Tani nggak akan selesai karena banyak yang akan kita gali mengenai KIP ini. Tapi dari cerita bagaimana, terus persyaratan, pasti masih punya apa ya? Ada contoh lah yang kelembagaan ekonomi yang sudah bisa kita tiru itu ada Ya. seperti saya tahun 2016 Sobat Tani pernah bersama-sama dengan salah satu gabungan kelompok tani atau gapoktan mendirikan koperasi. Nah, ini yang pertama yang harus Sobat Tani pahami. Salah satu hal yang harus kita lakukan di awal adalah membentuk koperasi, membangun kesadaran bersama bahwa usaha ini adalah milik kita. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Maka kesadaran itu merupakan suatu hal yang paling mendasar ketika kita ingin membentuk usaha bersama. Nah, di tahun 2016 hasil musyawarah kita dengan pengurus-pengurus Gapoktan, akhirnya kita sepakati kita ingin melakukan usaha atas nama Gapoktan. Maka di tahun 2016 kita membuat badan hukum melalui Dinas Koperasi. Karena tadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus merangkul banyak semua pihak. Ya, semua pihak. Secara kegiatan usaha kita ada di pertanian, maka kita berkoordinasi dengan Dinas TPH Bun yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan. Tapi di sisi lain, secara kelembagaan yang kita ingin memiliki badan hukum koperasi, maka kita berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi terkait. Nah, dari sanalah kita sudah mulai diarahkan prasyarat-prasyarat apa saja yang diperlukan dan dipenuhi. Nah, dari situ baru kita mulai. Kita ikuti alurnya, kita mulai proses kita ikuti. Sampai akhirnya kita mendapatkan legal kelembagaan kita ya, secara koperasi, berbadan hukum. Nah, setelah kita bentuk itu, di kurang lebih di tahun 2018 kita sudah memulai usaha-usaha yang lebih melebar lagi karena ini melebarkan sayap. Kalau di awal tadi kita lebih kepada simpan pinjam, tapi ketika di tahun 2018 kita ada keinginan bersama bagaimana kita menjadi pelaku dalam pengadaan pupuk. Nah, dari sana kita konsultasi dengan penyuluh terkait ya yang ada di lokasi kita dan dia mengarahkan gitu. Akhirnya dia mengarahkan bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya pada saat itu ya dengan UPT, dengan dinas ya, termasuk dengan distributor. Dan akhirnya di tahun 2018 kelembagaan Gapoktan kita itu sudah memiliki unit usaha kios pupuk subsidi. Nah, dari sanalah kita mulai usaha-usaha 1 tahun, 2 tahun. Jadi selama ini kita menunggu waktu mengambil pupuk ya, setelah kita bisa mengatur sendiri kebutuhan yang ada di kelompok tani. Jadi 2 keuntungan Sobat Tani. Selain kita mendapatkan manfaat langsung dalam pengelolaan pupuk yang ada di desa kita, yang kedua kita mendapatkan hasil. Bu Evi yang selama ini mungkin larinya ke kios, hari ini kembali berputar. Seperti ini kita sudah panjang lebar ini, melebarnya sudah terlalu lebar ini Mas Zikri. Ya. Dan ada lagi yang menarik.
Bu Epi. Jadi selain usaha itu, kita menambah lagi usaha baru untuk ibu-ibunya, Iya, Sobat Tani. produk Kita KWT ya. memberdayakan KWT. Maka kita membuat toko oleh-oleh Lampung pada saat Sip, itu. mantap. Jadi setelah toko oleh-oleh di Lampung, maka kita berpikir selain produknya kita ambil dari tempat lain, maka kita harus punya produksi. Iya. Maka akhirnya KWT selain dia memanfaatkan lahan pekarangan sebagai usahanya, Diberdayakan lah ya. dia membuat usaha lain. Nah, salah satunya hari ini sudah membuat usaha hilirnya, yaitu pembuatan keripik pisang khas dari KWT yang Melati yang ada di desa binaan kami pada saat itu. Dan akhirnya hari ini sudah berjalan. Sudah berjalan dan ibu-ibunya akhirnya punya aktivitas penambahan hasil dengan toko oleh-olehnya, dan bapak-bapaknya sudah punya hasil Pupuk dan dari pupuknya. pupuk Dan sekali lagi Sobat Tani, keuntungan semuanya ini kembali kepada petani. Karena kelembagaan ekonomi petaninya itu dibangun berdasarkan kelompok tani yang ada di desa binaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka tidak lagi kesulitan terkait dengan pendanaan. Baik itu simpan pinjamnya, kita bisa memfasilitasi. Terus terkait dengan pengadaan pupuknya, kita juga bisa memfasilitasi. Yang terakhir, untuk ibu-ibu KWT-nya juga ada usaha lain yang bisa meningkatkan hasil bagi ibu-ibu. Nah, inilah gambaran yang kami coba terapkan di salah satu desa binaan kami dan sudah berjalan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi ya, bagi kelompok tani di di wilayah-wilayah yang lainnya. Karena sekali lagi, kalau kelembagaan petani itu sudah bisa menjadi KIP, apalagi bisa menjadi korporasi, yakinlah ini sangat membantu kelembagaan yang ada di petani dalam hal ekonomi. Menarik ini Mas Diki. Jadi kalau saya bisa merangkum semuanya ini ya Mas Diki ya, kita di wilayah binaan masing-masing itu kan sudah terbentuk poktan. Poktan sudah jenjang lagi ke poktan kan gitu kan. Terus nanti kalau bisa beralih profesi dari koperasi atau KIP tadi. Nah, ini yang saya tangkap ini mungkin peran penyuluh ini mungkin merubah mindset, pola pikir kelompok tani bagaimana dari kita untuk kita. Nah, itu. Kalau itu sudah terbangun, mungkin yang kita yang pemikirannya KIP yang kelembagaan yang terlalu besar mungkin sudah dengan sendirinya berjalan. Jadi tugas kita sebagai penyuluh memang enggak sedikit ini Mas Fikri. Jadi pertama memang pola pikir kita harus kita terapkan ke kelompok tani harus berubah dulu. Intinya dari kita untuk kita, maju itu kita semua yang menikmati kan gitu. Oke, ada tambahan ini Mas Fikri? Ya mungkin cukup itu. Seperti kalau kita gali lagi ini satu hari masih banyak ya. Sedangkan usaha kayaknya usaha dari hulu sampai hilir ini panjang diskusinya. Tapi insya Allah kita di lain waktu akan ada diskusi-diskusi lagi ya dengan materi KIP dan sebagainya. Oke, Sobat Tani, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Bersama BPP Jati Agung kita wujudkan petani yang kreatif, inovatif, mandiri, dan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.